Bertemu lagi dengan matematika. Hari ini kita akan belajar tentang peluang. Adakah yang pernah mendengar tentang peluang? Peluang secara bahasa artinya adalah kesempatan. Namun, secara matematika, peluang adalah cara untuk memperkirakan seberapa besar kemungkinan sesuatu dapat terjadi. Dengan memahami konsep peluang, kalian dapat dengan mudah memprediksi sesuatu di masa depan secara lebih tepat. Contoh penerapan peluang dalam kehidupan sehari-hari adalah melakukan perakiraan cuaca seperti yang dilakukan BMKG. Analisis dilakukan dengan melihat fenomena yang pernah terjadi beserta penyebabnya, sehingga didapatkan peluang untuk kejadian tersebut kembali terjadi. Beberapa hal yang harus diketahui agar dapat memahami teori peluang, antara lain percobaan dan ruang sampel. Percobaan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh hasil tertentu. Contohnya adalah melempar dadu, melempar uang koin, dan lain-lain. Sedangkan ruang sampel adalah semua kemungkinan yang dapat muncul dari suatu percobaan, dinotasikan dengan S, dan jumlah anggota ruang sampelnya dinotasikan dengan NS. Contoh ruang sampel dari percobaan melempar satu buah dadu, yaitu jumlah mata dadu yang muncul bisa saja 1, 2, 3, 4, 5, ataupun 6. Maka ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan jumlah anggota ruang sampelnya adalah 6. Lalu, bagaimana cara untuk menyusun anggota ruang sampel? Ada 3 cara, yaitu dengan cara mendaftar, menggunakan diagram pohon, atau menggunakan tabel. Yuk, kita bahas satu persatu. Cara pertama adalah mendaftar, yaitu menuliskan seluruh anggota ruang sampel secara berurutan satu persatu. Cara ini bisa dipilih ketika anggota ruang sampelnya tidak terlalu banyak. Contoh dengan cara mendaftar adalah ketika satu buah uang koin dilempar, maka sisi yang akan muncul bisa saja sisi angka maupun sisi gambar. Maka ruang sampelnya adalah angka dan gambar. Lalu jumlah anggota ruang sampelnya adalah 2. Sebelum lanjut, yuk kita main game dulu. Yuk kita lanjut. Cara kedua adalah dengan menggunakan diagram pohon apabila ruang sampel tersebut cukup banyak. Contohnya, saat kita melemparkan satu buah uang koin dan satu buah dadu, maka terdapat dua benda, yaitu koin dan dadu. Misalkan benda pertama adalah koin, maka ruang sampelnya adalah angka dan gambar. Kemudian, benda yang kedua adalah dadu. Terdapat 6 anggota ruang sampel, yaitu mata dadu 1 sampai 6. Sehingga kita tarik pada titik angka, ada 6 cabang, yaitu 1, 2, 3, sampai 6. Begitu pula pada titik G, kita tarik 6 cabang, yaitu 1 sampai 6. Sehingga didapatkan anggota ruang sampel angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Kemudian gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, dan gambar 6. Maka itulah ruang sampelnya. Sehingga jumlah anggota ruang sampelnya adalah 12. Cara yang terakhir adalah dengan menggunakan tabel. Cara ini digunakan apabila anggota ruang sampel sangat banyak dan terlalu lama apabila menggunakan cara mendaftar maupun diagram pohon. Contohnya, pada percobaan melempar 2 buah dadu secara bersamaan, terdapat 2 dadu pada tabel, di mana anggota ruang sampel dadu 1 kita tuliskan secara menurun, yaitu 1, 2, 3, sampai 6. Dan anggota ruang sampel dadu kedua kita tuliskan secara mendatar, yaitu 1, 2, sampai 6 juga. Sehingga kita dapatkan hasil dari dadu 1 dan dadu 2, yaitu 1,1, 1,2,
1,3 sampai 1,6, lanjutnya 2,1, 2,2 sampai 2,6, kemudian 3,1 sampai kita tuliskan hingga 6,6. Sehingga didapatkanlah ruang sampelnya. Maka anggota ruang sampelnya adalah 36. Sekian pembahasan materi peluang kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.